Selamat datang bersama saya lagi. Untuk kesempatan ini kita akan kuliah sedikit tentang perbedaan diskusi dengan hibah. Kebanyakan di antara kita, terkhususnya mahasiswa, sebagai kalangan akademisi ini kesulitan membedakan antara hibah dengan diskusi, sehingga di situ sering terjadi kesalahan persepsi, kemudian salah dalam penerapannya. Banyak permasalahan-permasalahan yang itu sebenarnya muncul dari tindakan dalam bentuk hibah. Selebihnya simak video saya berikut. Materi kita kali ini tadi kita akan bahas tentang perbedaan antara orang yang hibah dengan orang diskusi. Ini pembahasan yang cukup menarik karena hibah dan diskusi ini beda tipis. Sama-sama membicarakan, sama-sama membahas sesuatu, tetapi dampaknya berbeda. Nah, perbedaan dampak inilah yang menjadi pertimbangan kenapa kita harus belajar tentang apa itu hibah dan apa itu diskusi. Kita mulai dari hibah. Hibah itu sendiri dampaknya lebih negatif. Jadi dari kelompok orang atau lebih dari satu orang membicarakan sesuatu yang itu kecenderungan membahas hanya dampak negatifnya saja, atau kecenderungan hanya membahas tentang kelebihannya saja. Karena di situ satu yang perlu digarisbawahi. Hibah adalah kecenderungan. Nah, itu kecenderungan itulah yang berbahaya, yang dampaknya kemudian nanti akan memunculkan suatu problematika. Nah, payahnya hibah, orang yang suka hibah ini hanya membuat suatu permasalahan tetapi tidak ada penyelesaiannya. Bahkan semakin parah permasalahan, maka itu yang menjadi goal target orang-orang yang suka hibah. Entah disadari atau tidak menutup kemungkinan itulah yang akan terjadi. Semisal contoh dalam wilayah sosial, maka yang sering terjadi adalah satu sama lain ini membicarakan suatu kelemahan atau kekurangan, bisa dikatakan keburukan, aib tentang orang lain ini dibicarakan kepada temannya yang lain. Semisalkan kita tidak suka dengan teman karena dia lebih pintar atau dia lebih kaya, kita membicarakan keburukan teman kita ini kepada teman yang lain. Nah, maka ini dampaknya nanti akan sangat buruk sekali karena mencemarkan nama baik orang lain. Satu, korban ini akan merasa dipermalukan. Yang kedua, akan tercipta lingkungan yang tidak sehat. Karena dari satu pembicaraan yang dimunculkan oleh seseorang, satu permasalahan yang di branding oleh seseorang, ini akan menjadi pemahaman orang banyak. Di antara teman-temannya yang lain akan ikut-ikutan menjustifikasi. Menjustifikasi itu adalah mengeklaim, berpersepsi gitu. Klaim kekurangan orang lain. Semisal orang lain kepintarannya tidak lebih dari kita, kemudian kita membicarakan kekurangan orang lain ini kepada teman kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita. Nah, sehingga kemudian ini nanti korban ini bisa jadi nama baiknya akan tercemar, akan tercoreng begitu. Meskipun yang pelakunya ini beranggapan bahwa itu tidak perbuatan yang buruk, tetapi diakui atau tidak diakui, disadari atau tidak disadari, itu perbuatan yang zalim. Ya, Rasulullah pernah mengatakan bahwa setajam-tajamnya pedang itu masih tajam lidah kita,
lidah manusia. Artinya bahasa, ucapan yang dikeluarkan oleh seseorang itu dampaknya sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu hati-hatilah dalam membicarakan suatu opini, karena bahasa atau ucapan atau pembahasan itu berdasarkan kapasitas seseorang sebenarnya. Banyak sekali yang mempengaruhi. Kapasitas dalam segi apa? Pendidikan bisa jadi, dalam kapasitas pergaulan bisa jadi, dan lain-lain. Yang jelas, memang kemampuan seseorang itu tidak dibatasi oleh latar belakang pendidikan. Bahkan orang yang tidak sekolah pun nalarnya yang begitu bijak itu banyak. Dan juga tidak kemudian orang yang sekolah, orang yang kuliah itu memiliki kapasitas kesadaran yang tinggi juga tidak. Tergantung pada orangnya. Jadi jangan bangga juga bagi orang-orang yang sudah menjadi sarjana, bahkan magister ya. Ini jangan kemudian menganggap bahwa dirinya itu memiliki suatu kebenaran yang mutlak, tidak. Karena pada dasarnya kelemahan seseorang ini memiliki tempatnya masing-masing. Ada sesuatu yang tidak hadir di dalam diri kita, tetapi hadir di dalam diri orang lain. Ada sesuatu yang kita bisa, tetapi tidak bagi orang lain. Bahkan petani itu hebat di bidang penanaman, kita hebat di dunia pendidikan semisal. Tetapi kalau dibalik, kita tidak bisa untuk melakukan ilmu-ilmu penanaman sayuran, tentang penanaman pangan. Begitu juga dengan petani. Kalau dibalik, akan bisa membicarakan masalah kurikulum, dia nggak akan tahu membicarakan tentang teori pendidikan, filsafat pendidikan, manajemen, dan lain-lain. Jadi intinya masing-masing orang itu memiliki bidang yang berbeda. Nah, kebanyakan pola pikir atau arah berpikir ini yang keliru. Bahkan orang-orang yang kuliah pun ini memiliki arah berpikir yang salah. Salahnya di mana? Mencampur adukkan posisi. Itu tadi ya. Jadi mencampur adukkan segala sesuatu. Jadi orang yang bukan bidangnya dituntut untuk sesuai bidangnya. Orang yang tidak selaras dengan pola pikirnya dituntut untuk selaras dengan berpikirnya, tanpa ada ilmu analisis yang jelas. Artinya di situ hanya sekedar bicara begitu. Nah, jadi itu tadi salah satu gambaran tentang orang hibah. Jadi dampaknya sangat luar biasa. Sering kita temui itu di sekolahan, yang sering terjadi seperti bullying. Jadi terus penyudutan terhadap teman. Kalau di masyarakat lebih banyak lagi. Tetangga yang kurang mampu nanti dicemooh, tetangga yang enggak aktif ke masjid dicemooh, tetangga yang belum kerja dicemooh. Jadi orang yang suka hibah, apapun bahannya akan dikelola, meskipun itu kadang tidak disadari bahwa yang dia perbuat itu adalah perbuatan yang tidak layak. Tetapi itulah faktanya, itulah realitasnya. Jadi bersama-sama kita harus tahu mana ciri-ciri hibah dan mana ciri-ciri diskusi. Berbeda lagi dengan diskusi. Untuk diskusi yang bagaimana bedanya dengan hibah, kita simak di artikel, kita simak di video berikutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang diskusi. Diskusi ini sebenarnya bukan pengembangan ilmu pengetahuan yang modern atau teori baru yang muncul di dini hari. Sebenarnya metode diskusi ini sudah ada sejak dulu. Jadi kalau kita ambil mengacu pada sejarah, Rasulullah itu sudah melakukan diskusi dengan para sahabat-sahabat untuk menyelesaikan
alon-alon untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat atau permasalahan-permasalahan ekonomi, bahkan permasalahan-permasalahan agama. Jadi semua permasalahan, semua problematika itu didiskusikan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabat. Untuk apa diselesaikan? Jadi dicari kelebihannya apa, dicari kelemahannya apa, sebabnya apa, dampaknya apa, penyelesaiannya bagaimana. Jadi lebih lengkap begitu. Bahkan sengaja diciptakan suatu permasalahan untuk menyatukan umat atau untuk keterbaikan. Konflik yang sengaja diciptakan. Sebenarnya Rasulullah ini kenapa wahyu yang didapat terus kemudian disampaikan kepada sahabat ini tidak semua berdasarkan keterangannya. Itu salah satu faktornya adalah bertujuan agar sahabat itu berpikir, bermusahabah juga. Karena itu nanti akan menjadi suatu pengembangan ilmu. Tidak menyukai gelang emas yang dipakai oleh sahabat. Ini Rasulullah ketika diberikan emas yang sudah dipakai oleh sahabat ini dibuang, tidak bicara apa-apa. Nah, dari berbagai sahabat ini menafsirkan, ada yang mengatakan Rasulullah itu mengharamkan laki-laki memakai gelang emas. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah ini tidak suka karena hanya sekedar laki-laki itu tidak pantas. Tapi bukan berarti dilarang. Intinya akan banyak suatu penafsiran. Nah, tetapi ketika para sahabat ini menanyakan langsung kepada Rasulullah, Rasulullah memberikan solusi. Itu memang pola yang dibuat oleh Rasulullah agar sahabat ini tadi diawali dari perbedaan berpikir, tetapi kemudian diselesaikan dalam proses ini juga diskusi. Akhirnya kan terjadi musyawarah di sana. Nah, yang perlu digaris bawahi adalah musyawarahnya ini. Pendidikan ini yang tidak bisa dipahami oleh semua orang. Jadi Rasulullah mengajarkan banyak hal dalam musyawarah. Agar apa? Untuk meminimalisir, untuk menghindari kekeliruan dan juga dampak dari lisan manusia ini tadi. Sebesar apapun masalahnya, kalau sudah didiskusikan selesai. Begitu. Sama halnya ketika Rasulullah mengutus sahabatnya untuk pergi ke suatu tempat dan tidak boleh melakukan aktivitas lain sebelum sampai tujuan. Tetapi di tengah perjalanan berkumandang itu azan zuhur kalau nggak salah. Di antara sahabat ada yang berhenti untuk melakukan sholat. Di antara sahabat ada yang melanjutkan perjalanan karena pesan Rasulullah tidak boleh melakukan aktivitas lain sebelum sampai tujuan. Nah, ketika perdebatan ini terjadi, sampailah pada pendengaran Rasulullah. Terjadilah musyawarah lagi dan dua-duanya dibenarkan, asalkan memang tidak begitu melampaui batas. Dalam artian yang melanjutkan perjalanan juga itu tidak salah, yang melakukan sholat juga tidak salah, yang melakukan sholat di perjalanan. Nah, itulah diskusi. Jadi diskusi itu sifatnya menganalisis, tidak berkecenderungan, seimbang dalam artian yang dibahas tidak nilai positifnya saja, tidak aspek buruknya saja, tetapi kelemahan, kelebihan, penyebab, dampak, penyelesaian, ini semua. Kalau kita membicarakan seseorang, semisalnya pemimpin, ini yang kita bicarakan tidak buruknya saja, tetapi analisis sifatnya. Jadi kita mengkritisi kebijakannya semisal begitu. Jadi yang kita kritisi bukan orangnya. Ini yang lebih parah lagi kalau kita mengkritisi orangnya.
ini luar biasa. Wis itu bisa dikatakan sebodoh-bodohnya orang gitu. Karena apa? Mutlak. Secara keagamaan keliru. Secara ilmu diskusi keliru. Secara ilmu riset bahkan keliru. Begitu. Keliru dalam artian apa? Di situ sifatnya kecenderungan. Begitu. Tetapi kalau kita menganalisis, mengkritisi suatu tindakannya, ini bagus begitu. Tetapi dalam artian kembali lagi bahwa tujuannya adalah untuk suatu pengembangan atau untuk suatu kebaikan atau untuk evaluasi, ini baik. Jadi sifatnya inovasi. Kalau memang bangsa kita sudah bisa seperti itu, insya Allah semua akan baik-baik saja begitu. Entah itu di ranah pendidikan, entah itu di ranah sosial, ranah bisnis dan lain-lain. Kalau sudah bisa tidak kecenderungan menghindari sifat-sifat hibah ini, dimanapun kita berada kita akan mudah begitu. Tetapi kalau sudah memiliki kebiasaan untuk hibah, jangan harap bahwa suatu saat bisa sembuh, karena itu adalah harapan yang sia-sia begitu. Kenapa saya katakan begitu? Berharap tetapi tidak bertindak. Kalau orang bertindak ini berharap sembari untuk melakukan. Kalau orang sudah ini hobinya hibah, maka seterusnya sampai dia berumah tangga, sampai dia bermasyarakat, dia akan tetap seperti itu. Karena mindset itu bicara pola pikir. Memorinya seseorang itu, memorinya sudah diisi dengan program yang semacam itu. Karena tindakan seseorang ini sebenarnya wujud dari apa yang ada di dalam kepalanya, kan gitu. Kalau enggak percaya, coba eksperimen aja. Anakmu nggak usah disekolahkan sejak kecil sampai besar, nggak usah dicampur baurkan dengan manusia, ditaruh di kandang misalnya atau di hutan, beda gitu. Itu akan berbeda dengan orang yang bergaulnya cukup, mainnya cukup, ngajinya cukup, sekolahnya cukup dan lain-lain. Nah, maksud saya itu adalah sampel begitu, bahwa isi pikiran seseorang ini menentukan apa yang dilakukan. Kalau kita yang sudah cukup umur istilahnya ya, atau yang sudah disekolahkan kok wujud tindakannya ini tidak sesuai, berarti isi yang ada di kepala kita ini juga bermasalah. Nah, salah satu solusinya adalah dibenahi. Bagaimana cara membenahi? Belajar banyak dengan orang. Jadi inti dari kehidupan itu adalah belajar. Meskipun skala konsep yang kita laksanakan, yang kita programkan ini besar, kita tetap harus belajar. Ada istilah yang mengatakan kalau di wilayah pendidikan itu, jadilah pengajar, mengajarlah sembari belajar. Jangan belajar untuk mengajar gitu. Tetapi kalau mengajar untuk sembari belajar, ini akan lebih baik kita melakukan sembari ini evaluasi, sembari memperbaiki, sembari mengembangkan, sembari memenuhi apa yang kita perlukan. Tapi kalau belajar saja, meskipun ilmumu satu gunung tidak akan terlaksana, karena sifatnya ini belajar saja, penerapannya tidak ada, pengamalannya nggak ada, sia-sia itu. Bahkan tidak boleh itu, karena itu akan menjadi peta kamu sendiri ketika kamu menumpuk membiarkan banyak tumpukan ilmu di dalam dirimu tetapi tidak diterapkan. Itu sama halnya mengumpulkan harta benda, hukumnya sama. Jadi akan menjadi api bagi dirimu sendiri. Nah, kebanyakan hari ini yang menjadi permasalahan itu banyak orang pinter, tetapi penerapannya, implementasinya kurang gitu. Jadi itulah perbedaan antara orang
yang suka diskusi atau musyawarah dengan orang yang suka hibah. Bahasa sederhananya lah, suka ngerasani lah begitu. Nah, mungkin itu tadi pelajaran yang bisa kita ambil terkait tema kita malam ini, tentang perbedaan orang yang suka menghibah dengan orang yang suka diskusi serta dampaknya. Untuk selebihnya kita akan belajar lagi di berbagai tempat lagi dengan orang yang berbeda lagi, karena pendidikan ini tidak terbatas. Bahkan dunia ini adalah kelas kita untuk belajar, nggak ada ruang yang membatasi.